Berdirinya saya di sini sebagai tim pembicara, pertama sebagai oposisi, menolak mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Mosi ini bertentangan dengan prinsip dasar hak politik dalam demokrasi, yaitu prinsip fundamental demokrasi. Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi berdasarkan tingkat pendidikan, kemampuan teknis, ataupun status sosial. Hal ini ditegaskan pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Dan juga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk mencalonkan diri adalah hak fundamental setiap warga negara dan tidak seharusnya hak tersebut dibatasi oleh tolak ukur teknis semata dengan adanya tes kemampuan politik tersebut. Kualitas pemimpin tidak hanya dilihat dari kemampuan menjawab ataupun memahami politik, tetapi pemimpin yang baik juga harus memiliki aspek moral, keberpihakan rakyat, serta jejak digital perjuangan atau apa saja yang sudah kandidat tersebut lakukan untuk suatu negaranya. Padahal, jika kandidat tersebut sudah diajukan, maka ia sudah melalui seleksi yang ketat, melalui seleksi partainya itu sendiri. Dengan adanya tes kompetensi politik, itu hanya cenderung menguntungkan mereka yang punya akses terhadap pendidikan formal tinggi atau yang terbiasa dengan format akademis. Dan secara tidak langsung akan mendiskriminasi mereka yang mungkin tidak terbiasa atau memiliki latar belakang akademik tinggi, tetapi memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memiliki pengalaman nyata dalam mengadvokasi kepentingan publik. Beberapa pihak mungkin akan berargumen bahwa tes ini belum tentu bersifat wajib atau belum diwujudkan secara hukum. Namun, mosi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa tes kompetensi politik akan diwajibkan. Itu tentu akan membuat dari struktur undang-undang yang baru mengenai kewajiban tes kompetensi politik untuk menjadikan kandidat sebagai pemimpin. Jika hal ini terjadi, tentu akan membuka pintu bagi sebuah sistem yang tidak lagi inklusif, tetapi elitis. Setiap negara yang akan menggunakan tes kompetensi politik tersebut bukan akan meningkatkan kualitas, melainkan penyempitan hak akses ke politik tersebut. Dengan adanya tes tersebut, justru adanya resiko besar lembaga yang akan menuliskan soal tersebut dan adanya kerjasama dengan kandidat atau oknum yang memiliki kekuasaan tertentu. Aspek lainnya yang tentu akan mendukung adalah dengan adanya integritas moral dan etika pada kandidat dalam kepemimpinan yang jauh lebih krusial dibandingkan dengan adanya tes kompetensi politik tersebut. Seorang calon yang lulus tes tersebut belum tentu memiliki integritas atau keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan politik. Pancasila mengajarkan keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah yang semuanya bersumber dari nilai-nilai moral, bukan hanya sekadar dari keterbatasan akademik. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu berpikir secara etis, mampu bersosialisasi dengan rakyat dengan baik, dan bertanggung jawab atas kekuasaan kepemimpinan yang telah diberikan. Itu semua tidak bisa menjadi tolak ukur melalui wawasan politik saja. Jika tes kompetensi politik akan diwajibkan untuk kandidat agar bisa mencalonkan diri, tentu akan menimbulkan dampak negatif partisipasi kandidat. Dengan adanya kewajiban tes tersebut mengenai politik, kita sedang melangkah ke arah demokrasi yang tidak akan lagi menghargai keberagaman latar belakang rakyat tersebut, melainkan hanya memberi tempat bagi segelintir orang yang memenuhi standar akademik tertentu. Padahal, dalam sistem demokrasi yang inklusif, partisipasi rakyat adalah pilar utama. Saat rakyat akan menggunakan hak pilihnya dan calon kandidat yang mereka dukung ternyata tidak lolos hanya karena tes kompetensi politik, itu akan membuat kepercayaan rakyat
menurun drastis akan sistem politik di negara itu. Karenanya, rakyat percaya bahwa tes kompetensi politik dibuat oleh pihak elit dan yang berkuasa saja yang bisa lolos tes tersebut. Daripada menyaring kandidat melalui ujian yang tidak bisa menjadi bias negara, negara harus memperkuat mekanisme pendidikan politik kepada masyarakat, mendorong partai politik untuk menerapkan sistem kaderisasi yang lebih ketat dan transparan, serta mendukung keterlibatan publik dalam menilai integritas dan rekam jejak calon pemimpin. Kualitas pemimpinan tidak seharusnya dikurung dalam soal-soal pilihan ganda, melainkan dibuktikan langsung secara melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Dengan semua alasan tersebut, mulai dari perlindungan hak, penolakan terhadap sistem elitis, pentingnya moralitas dan integritas, serta menjaga partisipasi rakyat, saya sebagai tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini. Tes kompetensi politik yang diwajibkan justru akan menjadi ancaman terhadap demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling tahu teori politik, tetapi siapa yang paling mampu hadir, melayani, dan memperjuangkan rakyatnya. Oleh karena itu, mosi ini tidak layak untuk diberlakukan.